Shalom, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang mengantarkan hidup kita hingga pada akhir pekan ini. Sebelum kita melakukan pekerjaan apapun hari ini, marilah kita sejenak beribadah di pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari buku India KBP nomor 769 ayat yang pertama. Tude batado pakiri moki. Tude batado pakiri moki ditanolah nangawangawangi imanano aposaki totong modiramotil kaki kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Sabtu ini diambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dalam bahasa Batak, momos mata tiop pakirimun nata parhatopoti, ai haposado na marbaga-baga hossa. Saudara jemaat Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti yang pertama sesuatu yang dapat diharapkan, dan yang kedua keinginan supaya menjadi kenyataan, dan yang ketiga orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita, bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian dan tidak selalu seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu yang dapat kita miliki. Pertama, kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya pengharapan itu sebagai proses. Dalam Roma pasal 5 ayat 3-4 disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, lalu pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui suatu proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Kemampuan untuk bertahan dari berbagai pergumulan hidup akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan.
Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapannya terlebih dahulu, pengharapan tersebut akan mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan tidak akan mengecewakan. Yang kedua, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap kepada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan dan sebagainya, pengharapan kita akan mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Memiliki pengharapan iman bukan sikap yang bodoh, karena pengharapan ini memiliki dasar yang kuat. Kita memegang teguh pengharapan yang telah kita terima dari Kristus karena Allah kita adalah setia. Di dalam Dia kita dapat mempercayakan apapun dan segalanya yang akan kita hadapi pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Pengharapan kita dilandaskan pada sifat Allah yang dapat dipercaya, yang mengasihi kita dengan kasih yang tak berkesudahan. Berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Marilah kita terus-menerus memegang erat pengakuan pengharapan tanpa goyah, karena Dia yang menjanjikannya adalah setia. Kita adalah anggota Allah. Jika berpegang teguh pada keyakinan kita, kita akan mengambil bagian di dalam Kristus apabila teguh berpegang kepada keyakinan iman. Pengharapan harus teguh terus-menerus dipegang, karena ini adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya, janganlah kita sampai melepaskan diri dari yang kita imani. Suara-suara sinis boleh mencoba mengambil kepercayaan kita. Orang-orang yang materialistis dengan segala argumentasinya boleh mencoba membuat kita lupa akan Allah. Peristiwa-peristiwa hidup kita secara beruntun menggoncangkan iman kita. Namun kita harus tetap berpegang teguh pada iman yang tidak dapat dikendorkan oleh apapun. Kita harus belajar melihat pada pemberi janji, yakni Allah yang setia, bukan pada situasi sekeliling kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 788 ayat pertama dan ketiga. Lasmarohamu makiri, lasmarohamu makiri, lasmarohamu makiri, lasmarohamu makiri. Jugul honhamu tangia, jugul honhamu tangia, jugul honhamu tangia, jugul honhamu tangia. Marilah kita berdoa. Benar Tuhan, keadaan sekeliling kami dan realitas yang sedang kami hadapi
mengguncangkan iman pengharapan kami. Dalam kondisi sulit dan keadaan yang kami gumuli saat ini, meragukan percaya kami. Namun kami bersyukur kepada kemurahan Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini bahwa Allah setia. Engkau Allah Tuhan kami, tidak pernah memberi harapan palsu, namun harapan yang pasti. Engkau tidak pernah melupakan janjimu. Dan sebagaimana Engkau Tuhan melakukan apapun bagi kami dan kerelaanmu untuk menyerahkan nyawamu, menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang Tuhan kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena itu kami harus berpegang teguh kepada pengharapan, kepada iman kami. Karena Engkau Tuhan, Allah yang setia, yang tidak pernah melupakan kami, dan tidak pernah berubah, baik kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang maha baik, maha kasih, maha rahim, maha penyayang bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Biarlah Tuhan kami berpegang teguh, tidak goyah, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan, dan tidak pernah goyah untuk tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini, di akhir pekan ini, di hari Sabtu ini, kami mau setia kepada firman Tuhan dan meyakini setiap janji Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Engkaulah sumber dari segala apapun yang kami perlu. Terima kasih Allah Tuhan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.